Situasi politik di Timur Tengah kembali memanas setelah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mendesak Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk menangkap Presiden Palestina Mahmud Abbas jika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, benar-benar mendukung pembentukan negara Palestina. Desakan tersebut disampaikan Ben-Gvir dalam konferensi pers di Parlemen Israel, Knesset, pada Selasa, 18 November 2025. Pernyataannya muncul hanya beberapa jam setelah mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan Amerika Serikat, AS, untuk mendukung rencana perdamaian Gaza versi Presiden Donald Trump. Voting DKPBB dan sorotan terhadap isi resolusi. Resolusi yang disetujui dalam voting pada Senin 17 November waktu setempat itu dianggap membawa perubahan signifikan dibandingkan draft sebelumnya. Versi terbaru memuat kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan, walaupun dengan formulasi bahasa yang dinilai sebagian pihak masih longgar dan belum memiliki kejelasan implementasi. Dalam resolusi tersebut dijelaskan bahwa setelah otoritas Palestina melakukan reformasi yang diminta, dan proses pembangunan kembali Gaza berlangsung, akan ada kondisi yang memungkinkan terciptanya jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina. Resolusi ini juga merestui pembentukan pemerintahan transisi di Gaza serta pengerahan pasukan internasional untuk menjaga keamanan selama fase kedua kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi AS. Seruan Ben-Gvir, tuntut penangkapan hingga seruan kekerasan. Merespons langkah PBB tersebut, Ben-Gvir mengeluarkan pernyataan keras terhadap Abbas dan pejabat otoritas Palestina. Dalam pernyataannya, ia meminta Netanyahu mengambil tindakan ekstrim jika pengakuan negara Palestina mendapat restu internasional. Jika mereka mempercepat pengakuan negara yang direkayasa ini, jika PBB mengakuinya, maka Anda, Bapak Perdana Menteri, harus memerintahkan tindakan tegas terhadap sejumlah pejabat senior otoritas Palestina, ujar Ben-Gvir. Ia juga mendesak agar Abbas yang ia sebut, Abu Mazen, ditangkap. Pernyataan itu memicu kontroversi luas karena Ben-Gvir juga menyerukan tindakan mematikan terhadap sejumlah pejabat Palestina. Seruan tersebut dikritik karena dinilai mendorong kekerasan dan bertentangan dengan norma internasional. Otoritas Palestina mengecam keras. Kementerian Luar Negeri Palestina, dalam pernyataannya dari Ramallah, mengecam ucapan Ben-Gvir dan menyebutnya sebagai bentuk penghasutan serius. Penghasutan sistematis semacam itu menunjukkan mentalitas politik yang menolak perdamaian dan mengancam keamanan regional maupun internasional, demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Palestina. Otoritas Palestina kemudian menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah konkret dan mendesak guna menghentikan eskalasi retorika tersebut. Mereka menekankan perlunya mekanisme akuntabilitas bagi pejabat yang menggunakan bahasa ancaman dalam konteks konflik yang sensitif. Respons di Israel, pemerintah tetap tolak negara Palestina. Di sisi lain, posisi resmi pemerintah Israel tetap menolak pembentukan negara Palestina. PM Benyamin Netanyahu, dalam rapat kabinet pada Minggu 16 November, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mengubah pendirian terkait isu tersebut. Penolakan kami terhadap negara Palestina di wilayah manapun tidak berubah, ujar Netanyahu. Pernyataan itu memperkuat garis kebijakan Israel yang konsisten menolak pengakuan negara Palestina, meskipun mendapat tekanan internasional dari negara-negara yang mendukung solusi dua negara. Konteks rencana perdamaian Gaza versi AS. Rencana perdamaian yang didorong AS melalui pemerintahan Presiden Donald Trump adalah bagian dari upaya menghentikan perang 2 tahun di Gaza antara Israel dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina. Kesepakatan yang dicapai bulan lalu membawa gencatan senjata sementara dan membuka jalan bagi perencanaan pemerintahan transisi di Gaza. Meski demikian, banyak pihak menilai bahwa elemen-elemen dalam rencana tersebut masih memiliki ketidakpastian, terutama terkait masa depan politik Palestina dan peran otoritas Palestina di Gaza. Ketegangan diplomatik berpotensi meningkat. Pernyataan Ben-Gvir menambah ketegangan di tengah upaya diplomatik yang rapuh. Sejumlah negara anggota PBB yang mendukung resolusi tersebut menilai seruan kekerasan dari pejabat senior Israel dapat membahayakan proses dialog politik. Beberapa analis hubungan internasional juga memperingatkan bahwa retorika seperti ini dapat memperburuk hubungan Israel-Palestina yang telah lama berada dalam ketegangan tinggi. Selain itu, situasi keamanan di wilayah tepi barat dan Gaza masih sensitif, sehingga pernyataan pejabat publik dapat memicu reaksi di lapangan. Dukungan internasional dan tantangan implementasi. Meskipun resolusi DKPBB menunjukkan adanya dukungan internasional terhadap gambaran masa depan Palestina, implementasi di lapangan masih sangat kompleks. Tantangannya antara lain, situasi keamanan Gaza pasca perang, ketidakpastian terkait reformasi otoritas Palestina, konsistensi sikap Israel yang menolak gagasan negara Palestina, dinamika regional yang melibatkan berbagai aktor berkepentingan. AS, sebagai pihak yang mengajukan resolusi,
menekankan bahwa pembentukan negara Palestina adalah kemungkinan yang baru bisa diwujudkan jika prasyarat keamanan dan reformasi terpenuhi. Situasi masih berkembang. Hingga kini, Netanyahu belum menanggapi langsung seruan Ben Gvir. Namun, mengingat posisi politik Ben Gvir yang dikenal sering mengeluarkan pernyataan keras, analis menilai bahwa komentar tersebut lebih mencerminkan pandangan politik internal Israel daripada kebijakan resmi pemerintah. Sementara itu, pihak Palestina berharap bahwa dukungan internasional terhadap resolusi PBB dapat menjadi langkah awal menuju proses diplomatik yang lebih terstruktur. Namun, tantangan di lapangan dan perbedaan pandangan antara Israel dan Palestina masih menjadi hambatan besar. Dalam beberapa hari ke depan, respons resmi Israel dan dinamika di Dewan Keamanan PBB akan menjadi perhatian utama dunia internasional, terutama terkait apakah resolusi tersebut benar-benar membuka jalan bagi proses perdamaian yang lebih stabil.